Hadis nomor kalau di sini 71, mungkin di situ 72 atau 73. Dari Abdullah bin Abi Bakrin. Sudah ada? Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Ikhwatul iman, majlis ilmi rahimahumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita pada hadis, kalau dalam kitab ini Ibanatul Ahkam, hadis nomor 71. Mungkin di situ terjemahannya 72. Saya akan bacakan dulu hadisnya. Yang pertama, An Abdullah bin Abi Bakrin radhiyallahu anhu anna fi kitabil ladzi katabahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi Amr ibn Hazm alla yamassal Qur'ana illa tahirun, rawahu Malikun mursalan wa wasalahu Nasa'i wa Ibnu Hibban wa huwa ma'lul. Dari Abdullah bin Abi Bakar radhiyallahu an, sesungguhnya dalam kitab yang Allah tuliskan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katabahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Rasulullah menuliskan li Amr bin Hazm, kepada Amr bin Hazm. Di antara yang beliau tulis, Allah yamassal Qur'ana illa tahirun, supaya tidak memegang Al-Qur'an kecuali dalam keadaan tahir, suci. Rawahu Malik mursalan, diriwayatkan di sini oleh Malik dan mursal. Nanti kalau tidak salah mursal sudah saya jelaskan. Wawasolahun Nasa'i, dan wasolkan Nasa'i dan Ibnu Hibban wa huwa ma'lul. Hadis ini tergolong kepada hadis mu'allal, ma'lul. Sebelum menjelaskan isi dari hadis ini dan menurut para ahli hadis, hadis ini diterima dari seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Abi Bakrin Siddiq. Jadi Abdullah, karena dulu memang banyak yang namanya Abdullah, sehingga sering, dan juga ada yang sering dinisbatkan kepada orang tua karena banyaknya nama Abdullah. Memang dalam sebuah hadis Rasulullah pernah menyampaikan yang nama yang paling baik itu diantaranya adalah Abdullah dan Abdurrahman. Tapi jangan sampai Rahmannya, tapi ada Abdul atau Allahnya, tapi Abdullah, hamba Allah. Sehingga di kalangan para sahabat
banyak yang memilih atau menamakan keturunannya dengan Abdullah, sebagaimana Rasulullah sendiri punya anak atau punya putra yang bernama Abdullah. Abu Bakar sendiri punya putra bernama Abdullah seperti ini dalam hadis ini. Ini Abdullah bin Abu Bakar. Umar sendiri punya putra bernama Abdullah. Sehingga sering dikaitkan dengan Ibnu Umar, maksudnya anaknya Umar. Yang dimaksud adalah Abdullah bin Umar. Pamannya sendiri Abbas punya putra Abdullah, maka sering disebut Ibnu Abbas, maksudnya Abdullah bin Abbas. Dua sahabat yang disebut sigar sahabat, tapi merupakan sahabat-sahabat terkemuka dalam pengetahuan. Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Ibnu Abbas diantaranya salah seorang sahabat yang ahli pakar dalam Al-Quran, tafsir, dan pernah didoakan oleh Rasulullah dengan kalimat Allahumma faqihu fiddin wa 'allamahu ta'wil. Ya Allah, mudah-mudahan ini dipakihkan, dipahamkan, dicerdaskan dalam pemahaman agama dan juga Al-Quran. Maka ada tafsir Ibnu Abbas. Muridnya juga ada yang bernama Mujahid, salah seorang pakar tafsir juga di kalangan tabi'in. Nah, kalau Abdullah bin Abi Bakrin ini anaknya berarti Abu Bakar. Aslama qadiman. Beliau merupakan salah seorang sahabat yang Islam terdahulu atau pertama-tama Islam. Beliau wasyahida ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam Taif. Beliau pernah membersamai dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Taif sampai kena lemparan-lemparan. Pamata minhu, beliau meninggal pada tahun ahada asyara ke-11 Hijrah. Wa shalla alaihi abuhu, dan menyolatkan bapaknya yakni Abu Bakar. Jadi duluan Abdullah meninggalnya daripada Abu Bakarnya. Ini yang bernama Abdullah bin Abi Bakrin. Dalam matan ini atau isi hadis ini, anna fil kitab, sesungguhnya dalam kitab di sini alladzi katabahu Rasulullah, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuliskan kepada Amr bin Hazm. Ini bukan Umar ya, Amr. Bedanya ada waw di situ setelah ro. Itu menandakan bahwa bukan Umar. Kalau ada ro setelah waw, tapi Amrin, Amr. Rasulullah menuliskan kepada Amr, Allah yamassal Qur'ana illa tahirun, supaya tidak memegang Al-Quran kecuali dalam kondisi bersih. Tahirun memang lebih dekat, atau yang dimaksud dengan tahir, al-muradu bihi tahir minal hadas wal habas. Jadi bersih dari hadas dan kotoran. Betul, tahir itu merupakan yang dimaksud di sini adalah bersih dari hadas dan kotoran. Jadi jangan memegang Al-Quran kecuali dalam keadaan tahir. Bagaimana kedudukan hadis ini di kalangan para ahli hadis? Di sini saja dijelaskan di akhir hadis bahwa Imam Malik juga menganggap ini mursal. Hadis mursal itu adalah hadis yang jatuh sanadnya, terputus sanadnya, baik di awal atau di akhir atau di mana saja, satu putus itu. Umpamanya di awal, ini yang meriwayatkan ini, umpamanya di sini Ibnu Hibban. Ibnu Hibban itu seharusnya menerima dari si A, ini langsung ke B. Nah, itu disebut mursal di awal sanad. Ngitungnya kan dari bawah kalau sanad itu, karena itu jalan untuk mencapai sanad yang terakhir. Sanad yang terakhir ya.
yaitu sahabat. Kalau rawi baru dari atas, periwayat itu dari atas ngitungnya, yaitu dari sahabat ke bawah. Nah, sanad itu kan jalan tangga untuk mencapai matan isi hadis. Yang meriwayatkan isi hadis itu adalah sahabat. Nah, kalau sanadnya di atas yang terakhir berarti putus di kalangan sahabat. Artinya tabi'in tidak bertemu dengan sahabat tapi mengatakan qala. Nah, qala umpamanya Abu Bakrin, padahal ini tidak pernah bertemu dengan Abu Bakar. Nah, itu disebut putus di akhir sanad, di rawi yang pertama. Nah, ada juga yang disebut dengan mursal sahabi. Kalau mursal sahabi begini, saya kasih contoh. Aisyah itu atau Anas lah katakanlah meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah begini. Lalu ketemu Anas itu dengan Abu Hurairah. Ya, Abu Hurairah, Rasulullah mengatakan begini tadi. Lalu Abu Hurairah meriwayatkan qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, padahal dia tidak mendengar langsung dari Rasul tapi dari Anas. Nah, kalau ini disebut mursal sahabi, dan boleh mursal sahabi itu karena sejaman, kemudian yang meriwayatkan saja yang menyampaikan kepada Abu Hurairah itu sahabat, yakni Anas bin Malik yang bertemu dengan Nabi. Hanya Abu Hurairah mengatakan qala Rasulullah, tidak mengatakan dari Anas itu mursal sahabi, terputus kepada Rasul Abu Hurairah itu, tapi karena dia mendengar langsung dari sahabat Nabi yang bertemu Nabi, itu disebut mursal sahabi. Nah, kalau ini ya mursal, putus di beberapa sanad, ya, di akhir sanad. Kemudian dalam hadis ini juga disebut dengan maklul. Kenapa hadis mu'allal? Karena dalam sanadnya ada, kalau di sini ada nih, Sulaiman bin Abi Dawud al-Yamani. Jadi ada sanad yang bernama Sulaiman bin Abi Dawud al-Yamani. Makanya ini disebut hadis maklul. Nah, mungkin saja kenapa tidak boleh? Bukan tidak boleh. Memang selayaknya dalam keadaan bersih. Tapi ketika ada yang membaca Al-Quran ataupun memegang, karena dulu itu tidak ada mushaf seperti ini, kayak ini ya. Paling di beliau itu, para sahabat itu mencatat apabila ada turun wahyu, Rasulullah menyampaikan, para sahabat kadang mencatat di pelapah kurma. Tidak seperti sekarang dari Al-Fatihah, enggak. Kayak kita belajar, seorang kiai menerangkan satu hadis, dicatat hadisnya. Nah, padahal hadis yang disampaikan oleh kiai itu umpamanya dalam Fathul Bari umpamanya atau Sahih Bukhari, kita hanya mencatat satu. Nah, baru pada masa Abu Bakar dikumpulkan itu. Dan yang menjadi sekretaris yaitu Zaid bin Sabit, sekretaris penulisan Al-Quran itu. Kalau ditulis di beberapa tempat atau di pelapah kurma atau di yang namanya tempat tulis, ketika wahyu turun kemudian Rasulullah menyampaikan, para sahabat mencatat. Cuma tidak terbukukan seperti sekarang dari Al-Fatihah sampai. Terus kenapa ayat pertama atau surat pertama adalah Al-Fatihah, surat kedua Al-Baqarah, Al-Alaq yang ayatnya yang pertama kali turun kan malah ditempatkan di juz ke 30 ya. Nah, itu bukan semata-mata oleh para sahabat tapi berdasarkan wahyu.
Makanya pencantuman Bismillahirrahmanirrahim juga bukan atas dasar kehendak sahabat. Pencantuman Bismillah dalam setiap surat Al-Fatihah. Makanya dalam satu surat tidak ada yang tidak dicantumkan, tidak ada Bismillah di awalnya. Yakni surat Al-Baro'ah, silakan lihat dalam surat Al-Baro'ah atau At-Taubah. Kita menyebutnya At-Taubah atau Al-Baro'ah. Itu di awalnya atau di awal pencantuman surat Al-Baro'ah tidak ada Bismillah. Apakah para sahabat umpamanya jangan di sini bukan, berdasarkan wahyu pencantuman itu. Para sahabat sudah tahu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Surat Al-Baqarah sekian ayatnya bukan atas dasar kehendak para sahabat, tapi berdasarkan wahyu yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya surat yang pertama kali turun secara menyeluruh sebetulnya bukan Al-Alaq, ya Al-Fatihah. Secara keseluruhan itu. Al-Alaq itu cuma 5 ayat kan? Iqra itu. Tidak semuanya. Begitu juga surat Al-Baqarah, tidak semuanya ketika turun itu langsung Ali Imran, tapi sebagian. Tapi kenapa ini dimasukkan ke Ali Imran, ini ke Al-Baqarah? Bukan atas dasar kehendak para sahabat atau Rasulullah, tapi itu berdasarkan firman Allah bahwa ini termasuk Al-Baqarah lah begitu. Begitu juga dengan masalah yang Al-Quran ini. Jadi yang namanya mushaf seperti sekarang ini dulu itu tidak ada. Hanya ketika membaca sesuatu yang suci, katakanlah kitab suci, memang selayaknya dalam keadaan bersih. Nanti ada hadisnya. Sekalipun di hadis ini ya dikatakan dengan dhaif. Nanti ada hadis dari Aisyah, hadis nomor selanjutnya. An Aisyah radhiyallahu anha qalat Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullah ala kulli ahya'ihi. Rawahu Muslim wa 'allaqahu al-Bukhari. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, keadaan Rasulullah itu mengingat Allah setiap napasnya, dalam setiap hidupnya. Nah, kalau setiap hidupnya, apakah Rasulullah pernah batal? Pernah. Ini menunjukkan bahwa ingat kepada Allah itu tidak mesti dalam kondisi suci dari hadas. Makanya nanti dalam penjelasan ini, adzikru samil dzikr qalbi wal lisan mutahhiran muhaddasan wa junuban wa qa'iman wa qa'idan aw muttaji'an wa masyan wa raqiban wa ta'idan wa muqiman. Zikir yang sempurna, ya, semua zikir itu yang disebut zikir itu baik dzikril qalbi wal lisan, yakni zikir dengan hati dan ucapan yang bersih, atau dalam kondisi hadas. Kan subhanallah itu atau bismillah itu atau Allahu akbar itu atau ya Allah atau amin, apalagi ya yang sering kita subhanallah, Allahu akbar, zikir bukan? Zikir. Al-Quran zikir bukan? Membaca Al-Quran, sholat. Jadi tidak semua zikir itu mesti dalam kondisi suci dari hadas, sekalipun bersih dari hadas itu lebih utama. Sebagai contoh saja,
sholat itu zikir yang paling akbar, maka ada syarat, yakni harus suci dari hadas besar ataupun kecil. Nah, ini wajib. Tapi seperti membaca subhanallah ketika kita umpamanya dalam kondisi di perjalanan, dalam kondisi apa gitu, mendengar sesuatu, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Zikir bukan? Zikir. Tapi kenapa ketika kita mendengar umpamanya ada yang meninggal, kita wudu dulu mau mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Atau umpamanya ada yang kaget. Kan kalau kaget biasanya langsung gitu ya. Kadang-kadang ada yang mengucapkan astagfirullah. Nah, itu kan. Ada yang kaget subhanallah. Saking kagetnya. Kan astagfirullah atau subhanallah, Allahu akbar itu adalah zikir. Tapi di saat-saat tertentu, pokoknya tidak usah kita mencari tempat wudu baru subhanallah atau innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Padahal tadi kejedotnya. Masa ketika kita kejedot kan mengucapin apa? Innalillahi, saya mau wudu dulu. Kenapa mau wudu? Kan mau mengucapin zikir innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tapi ketika dalam kondisi suci itu lebih baik. Artinya kita senantiasa dalam kondisi punya wudu. Itulah yang di antara musuh setan itu yang paling utama. Salah satunya adalah orang yang senantiasa dalam kondisi wudu. Jadi ketika kita batal wudu, punya hadas besar cepat mandi. Bagus itu dalam kondisi wudu. Itulah Rasulullah SAW ketika batal cepat. Bahkan seorang sahabat yang terkenal terdengar terompah, terompahnya Bilal itu karena senantiasa berwudu kemudian sholat. Artinya ketika ia batal wudu kemudian sholat, yang disebut dengan syukrul wudu atau sholat tahir lah, sholat bersih, itu dikaitkan dengan wudu. Kalau Aisyah sudah dijelaskan. Kemudian hadis yang selanjutnya ini cukup jelas sebetulnya. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa shalla wa lam yatawadda. Akhrajahu Daruqutni wa layyanahu. Dari Anas bin Malik, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihtijam, bekam, wa shalla wa lam yatawadda. Lalu beliau sholat dan tidak berwudu lagi. Di sini ada penjelasan tidak mengakibatkan batalnya wudu keluar darah kecuali dari dua jalan. Yang maksudnya orang yang melahirkan itu kan darah nifas, atau keluar darah adan atau ada penyakit, yakni semacam haid bagi wanita. Nah itu jelas. Sekalipun di kalangan ulama ya seperti Imam As-Syafi'i, beliau menegaskan bahwa menganjurkan untuk berwudu setelah dibekam gitu ya.
Bekam itu kan diambil darah kotor itu. Kalau sekarang kan banyak alatnya. Nah, dulu itu pengobatan untuk kesehatan salah satunya adalah mengeluarkan darah yang kotor dengan cara bekam. Jadi intinya adalah menjaga. Jadi menjaga kesehatan itu awal-awalnya dari Islam. Kan suka ada ya, menjaga lebih baik daripada mengobati, itu dari Islam. Bukan dari siapa-siapa. Menjaga. Satu lagi ya. An Muawiyah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ainu wika'us sah fa idza namatil ainani istalaqal wika'u rawahu Ahmad wa Tabrani wa zada wa man nama falyatawadda wa hadhihi ziyadatu fi hadzal hadisi inda Abi Dawud min hadisi Ali duna qolihi istol laqo wika'u, tapi kala isnadaini dhaqun. Dari Muawiyah berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mata itu adalah, yang dimaksud mata ini wika ussahi. Wika itu ma yarbitu bihi sayun, pengikat supaya tidak berantakan, tidak keluar, diikat. Wika ussahi, ikatan sahi itu ad-dubur, dubur. Jadi mata itu ikatan ke dubur. Faida namatil ainani, jika dua mata ini pulas, tidur, istalaqal wika, jadi berantakan, jadi lepas si ikatan itu. Jadi ikatan dubur itu lepas manakala, menurut hadis, manakala mata terpejam, tidur. Bukan terpejam. Kalau terpejam kan kita juga bisa begini tapi tidak tidur ya. Terpejam itu pura-pura tidur gitu. Kayak lagi Jumatan itu bapak-bapak suka pura-pura tidur, dipejamkan. Itu bukan tidur, pura-pura tidur, Bu. Padahal benar tidur. Tapi yang pejam di sini adalah benar-benar tidur, maka si ikatan itu lepas. Makanya kata dalam hadis ini, waman nama falyatawaddo, kalau kamu tidur kan melepas ikatan kepada dubur gitu ya, maka falyatawaddo, maka berwudulah kalau mau sholat. Kan ini sudah dibahas ya pada waktu yang lalu. Bahkan ada yang tidurnya muntajian gitu ya, sambil duduk gitu. Yang sebetulnya bukan masalah tidurnya, kata saya juga, tapi masalah keluar anginnya yang membatalkan itu. Khawatir kalau duduk berbaring itu si ikatan itu lepas, sehingga kita tidak sadar keluar angin. Makanya kenapa para sahabat ketika itu tidak berwudu lagi? Karena para ulama menganggap sebagian bahwa tidurnya para sahabat itu sambil duduk begini, nyender ke masjid ya kayak bapak gitu, nyender, nyari senderan gitu. Sekalipun ya waktu itu tidak ada seperti ini. Di masjid itu duduk, kemudian nunggu Rasulullah sampai tidur. Bukan ketiduran, tidur.
Bukan pura-pura tidur, tidur. Saking ngantuk. Baru datang Rasulullah, lalu Bilal qomat, para sahabat tidak berwudu lagi. Tapi ada kejadian juga pada masa Rasulullah. Ketika mau sholat, Rasulullah mencium bau tidak sedap. Ada yang kentut, ada yang buang angin. Silakan, kata Rasulullah, yang buang angin keluar, wudu terlebih dahulu. Kalau ada yang ngaku kan malu ya, biasanya gitu. Itu pantesan tuh ikut sholat tadinya, padahal batal. Tidak ada yang keluar para sahabat. Padahal pasti ada yang keluar angin karena mencium bau. Para sahabat juga sebagian ada yang mencium baunya. Satu kali lagi Rasulullah, siapa yang batal silakan berwudu dulu. Keluar. Tidak ada. Ini sifat manusiawi para sahabat, termasuk mungkin kita. Malu kalau keluar, wah dia sudah berjejer, ngaku bersih tapi ikut sholat, kan tidak sah gitu. Akhirnya, oke, kalau begitu saya mau wudu, kata Rasulullah. Rasulullah keluar wudu. Akhirnya para sahabat semua ikut wudu. Ada yang tertuduh nggak? Ini hebatnya Rasulullah ya. Artinya sekalipun kita dalam kondisi tidak batal, umpamanya ya, boleh kita berwudu setiap kali mau sholat. Rasulullah wudu. Akhirnya para sahabat juga ikut wudu lagi. Padahal para sahabat, sebagian besar para sahabat tentu tidak keluar angin. Ini dakwah Rasulullah kepada sahabat untuk menjaga mungkin rasa di kalangan sahabat juga rasa malu diketahui oleh orang lain. Berarti orang yang keluar angin itu memang suka malu kan gitu ya. Kalau di depan orang, kecuali mungkin ya ada juga sebagian yang ketika keluar angin itu dikasih-kasih gitu ya. Malah bunyinya disengaja terutama biasanya ke teman-teman yang paling dekat, sekalipun sebetulnya dilihat oleh yang lain itu kurang gitu. Cuma memang ini sanadnya, dua hadis ini sanadnya dhaif. Kenapa disebut dua hadis? Karena di sini ada hadis dari Muawiyah, kemudian yang hadal hadis inda Abi Dawud, dari Abi Dawud dari Ali, tanpa adanya istalaqa wika, tanpa adanya lapan itu. Tapi kalau waman nama fal yatawaddo itu dalam hadis riwayat Abu Dawud dari Ali bin Abi Thalib. Di sini ada rawi yang bernama Muawiyah. Ya. Muawiyah. Namanya adalah Muawiyah bin Abi Sufyan bin Zuhra bin Harb Abu Abdurrahman. Disebut kunyahnya itu Abu Abdurrahman. Tuh, kan karena beliau punya nama bernama Abdurrahman, maka Muawiyah disebut Abu Abdurrahman. Aslama zamanul fath. Beliau masuk Islam pada masa Futuh Mekah. Karena berbarengan dengan bapaknya, yakni Abu Sufyan. Abi Sufyan. Kan Rasul mengatakan barang siapa yang masuk ke Masjidil Haram, kalian aman. Barang siapa yang masuk ke rumahnya Abu Sufyan, kalian aman. Padahal belum masuk Islam tuh Abu Sufyan. Diberi penghargaan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dihormati oleh Rasulullah. Padahal dulunya yang menyabik-nyabik ya para sahabat gitu. Orang Mekah itu. Al-yaumu yaumal marhamah. Hari ini adalah hari kasih sayang, kata Rasulullah gitu. Ketika Futuh Mekah, akhirnya semua masuk
Islam penduduk Mekah waktu itu. Coba ada enggak sekarang kiai ribuan orang dalam sekejap masuk Islam. Dan itu diabadikan dalam Quran surat yang pendek An-Nasr. Makanya surat An-Nasr, idza jaa nasrullah, itu disebut surat Madaniyah. Surat Madinah. Padahal turunnya di Mekah ya. Karena turun setelah hijrah. Masuk ke posisi Madaniyah. Itulah yang disebut Madaniyah, itu ayat-ayat atau surat yang turun setelah pasca hijrah. Sekalipun turunnya umpamanya di Taif atau di mana, itu disebut Madaniyah. Pasca hijrahnya atau setelah hijrahnya Rasulullah ke Madinah, berbondong-bondong. Nah, salah satu tokoh yang belum masuk Islam itu adalah Abi Sufyan, punya anak bernama Muawiyah, yang nanti di kemudian hari, nah ini terjadi peperangan antara pihak Ali dan Muawiyah yang disebut dengan perang apa yang terkenal, perang Siffin. Kenapa Muawiyah tidak mengakui kekhalifahan Ali bin Abi Thalib, tidak mengakui? Karena menganggap, nah inilah busukan-busukan dari pihak ketiga ini, Ali bertanggung jawab atas kematian gugurnya Utsman bin Affan. Utsman bin Affan kan berontak langsung ke rumahnya, dibunuh. Makanya Utsman bin Affan itu dikuburnya di Baqi, di situ, di kawasan pemakaman itu. Termasuk Imam Malik di situ ada. Cuma tidak ada namanya di situ, tidak kasih nama. Semuanya di batu nisannya Imam Maliknya. Memang di Arab tidak boleh, hanya batu saja. Cuma perempuan tidak boleh masuk ke area kuburan. Di situ ada Utsman, sebelah sininya sebelah agak utara atau selatan. Pokoknya di situ ada makam Imam Malik dan sahabat-sahabat yang lainnya. Kalau Abu Bakar dan Umar kan di dekat Rasulullah, di komplek masuk ke area masjid itu di situ, dan dijaga ketat. Karena memang dulu banyak orang-orang yang iseng gitu, nganterin surat kepada Rasulullah. Tolong surat ini kasihkan kepada Rasul, lemparin aja ke kuburan. Akhirnya dijaga ketat. Nah itu Muawiyah bin Abi Sufyan. Terjadi peperangan dari kalangan Bani Umayyah. Kemudian Ali bukan lagi tidak menjadikan Madinah sebagai ibu kota, lalu Ali pindah ke Kufah, Irak lah. Itu diantaranya, sekalipun ini hadisnya hadis dhaif. Cuma tentu saja kita sepakat bahwa tidur atau merem itu tidak membatalkan wudu. Yang membatalkan wudu itu adalah keluar anginnya, ya. Karena di sini juga waliyatawaddu di sini adalah karena wika gitu, sebagai itunya lepas ikatannya. Artinya tetap itu yang membatalkan itu bukan tidurnya tapi keluar anginnya. Mau sambil tidur keluar angin, mau sambil lari, sambil apapun ya tetap itu yang membatalkan wudunya. Itu saja barangkali karena sudah waktunya sudah sesuai dengan waktu yang diberikan. Mudah-mudahan apa yang barusan saya sampaikan bermanfaat, sekalipun ini masih dalam bab nawaqid al-wudu atau nawaqidil wudu, bab yang membatalkan wudu, yang menghilangkan wudu, membatalkan wudu. Aqulu qouli hadza astaghfirullaha li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.